Yo geng geng geng, back again ya di Trade Balance Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman membahas mengenai perdramaan ya dan juga polemik-polemik serta masalah-masalah di dunia influencer dan juga financial Indonesia teman-teman. Ya jadi kemarin kita bahas mengenai Skyholic ya dan juga beberapa laporan yang sudah masuk teman-teman ke Polda Metro Jaya, dan di video kali ini ya gue akan review lagi mengenai salah satu akun favorit kita yaitu member kelas kripto. Jadi untuk kalian yang mau lihat ya mengenai drama-dramanya ini, kalian boleh ya follow Instagram ini teman-teman ya, dengan backup account-nya itu ada di topik Crypto 22. Kalau misalnya nanti ya member kelas kripto ini di take down, yang artinya ya banyak serangan-serangan yang diklaim dari pihak member kelas kripto bahwa banyak sekali device yang ingin masuk ke akun ini ya. Jadi kalau kita sama-sama tahu teman-teman, kalau kalian punya akun Instagram dan ada sekitar 10 device atau 20 device berbarengan ingin masuk ke akun Instagram kalian, ya maka secara otomatis akun Instagram itu bakalan terlock ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, ya ini gue kasih tahu. Jadi itu bisa terlock teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya member kalian yang di sini, ya followersnya ini tiba-tiba bertambah sampai ribuan bahkan puluhan ribu, itu bisa juga di report guys. Ya bisa di take down juga ya. Yang artinya kalian menggunakan bot ya untuk inject follower, dan itu tidak dibenarkan oleh Instagram sendiri, yaitu violation ya teman-teman. Jadi kalau kalian terjadi di akun Instagram kalian seperti itu, kalian wajib waspada ya, dan kalian wajib ya melakukan yang namanya tuh FA verification ya teman-teman. Dan gue nggak mau bahas secara teknisnya, gue cuma mau ingetin doang ya, dan kita lanjut aja ke pembahasan kita. Dan kita mulai dari Reels ya, yang lucu, lumayan lucu sih ini ya. Momen ketika MK ini, momen ketika ya guys ya, momen ketika baru beli koin sebelum rungkat ya kan. Ini ngebahas soal manta guys ya. Jadi kalau kalian ingat, Akademi Kripto itu sering bahas manta beberapa bulan yang lalu teman-teman. Ya jadi gue mau sampaikan juga untuk kalian yang nyangkut di manta ya, semoga kalian baik-baik aja, dan juga semoga kerugiannya itu tidak gede ya guys ya, karena kerugian yang besar itu di manta gue lihat banyak ya trader-trader retail apalagi pemula-pemula yang langsung masuk ke manta padahal mantanya lagi di pucuk, dan sampai detik ini masih sangkut karena mantanya itu minus sampai 80 atau 90% dari area tertinggi ya, seperti itu. Dan di sini juga ada chat dari salah satu member ya ke Kalimasada. Wait, sabar dulu, ini gue belum ini guys. Katanya member Aceh keluarga Prof, kok di chat dikacangin begini, padahal hanya bertanya kenapa malah sesi konsultasi diberi gratis, diberikan gratis kepada umum. Member sendiri tanya dianggap sampah, sedih banget Prof, mana menua bersama Aceh yang kau janjikan itu Prof. Ya ini dia chat tanggal 8 Juli, ya nggak tahu ini tanggal berapa, tiba-tiba udah checklist satu ya, dan juga profilnya itu hilang. Ya artinya kalian tahu lah ya, kalau profilnya hilang ya dan tambah lagi checklist satu berhari-hari guys, kalian chat lagi checklist satu itu udah fix kalian di blok, oke? Hmm. Next, apa ini ya? Oke, member support ya, Akademi Kripto. Selamat siang Kak, ya saya mau ini agak nggak jelas ya, jadi tolong ya. Saya mau melaporkan konteks Kak, apa nih? Oh kendala Kak, ya sorry, saya tiba di Discord, kehilangan akses ya buat ke server Akademi Kripto, bisa tolong dibantu ya. Ini sekitar tanggal 12, bulan 12 tanggal 29 2025, dan per hari ini ya belum ada kejelasan teman-teman ya. Masih belum direspon ya, mungkin rame yang ngedaftar. Nah ini ada North CCC ya, lihat di paguyuban ada member VIP-nya Aceh aja bilang di dalam gak guna, call semua rungkat, terus dia dikeluarin tanpa alasan, chat gak di-read, pas chat pakai nomor baru pura-pura mau daftar Aceh langsung dilayanin gercep, emang pengennya duitnya doang. Ada lagi. Oke, ini dari Prof. Kalimasada atau Prof. Kakak. Saya dididik selama hidup bahwa hal yang lebih penting dari uang adalah kebersamaan. Ya, emang semua lagi sulit di sini, tapi kalau kita sama-sama ke depan sebagai keluarga, pasti waktu akan memberikan keberuntungannya buat kita semua. Jangan patah semangat lah, baru join sebulan di sini. Terimalah ini keluarga kalian. Gak ada keluarga yang mau lihat anggotanya terluka. Ya, inilah yang di chat pertama ya guys ya. Ini dia ya. Mana menua bersama Aceh yang kau janjikan itu, Prof. Oke, yaitu salah satu Reels. Dan nextnya ya, ini ada.
sempat gue juga lihat beberapa bulan yang lalu guys. Jadi gue sempat aktif juga di crypto Twitter. Sampai detik ini sebenarnya aktif juga. Tapi ya jarang ya karena banyak juga aktivitas di luar dari trading yang masih gue urusin. Ada beberapa juga yang gue lihat di Twitter, di tweet-tweet teman-teman di CT mengenai chat ini ya. Jadi kemarin itu banyak banget yang nyuruh cut loss di Manta teman-teman. Ya ini konteksnya udah gue yakin banget ini konteks Manta ya, koin Manta. Karena di sana juga mereka ngebahas mengenai Manta yang drop sekitar 40 atau 50% gitu, gue lupa. Ya pokoknya ini gue tahu banget ini pas dibahas ini konteksnya konteks Manta dan ada yang bilang cut loss dan di sini ya Prof Kakak menyebutkan bahwa CL guys ya, yang ngomong CL ya atau cut loss badut, dia bilang gitu. Ya, ada lagi? Oh nggak ada ya. Jadi kita bahas ya di grup itu ya cut loss malah jadi bahan hinaan. Begitu ada member cut loss buat nyelamatin sisa duit, langsung dikata-katain, dibilang lemah mental, dibilang nggak pantas main kripto, dibilang nyerah sebelum waktunya. Akhirnya banyak yang takut cut loss ya, bukan karena nggak ngerti resiko, tapi karena takut dicap jelek oleh komunitas ya, takut diomelin di grup dan takut juga jadi bahan candaan. Dan ya kita throwback sebelum ke belakang ya guys ya, mengenai baju yang belakangnya itu tulisannya kalau ketahuan cut loss mantap kita gebukin di tempat kayak gitu deh ya, jadi bahan bercandaan. Ujung-ujungnya dipaksa hold terus, disuruh serok lagi pas turun, padahal logika udah bilang stop. Porto makin dalam, minus makin parah. Ironisnya pas rungkat beneran, yang dulu teriak jangan CL malah diem. Nggak ada tanggung jawab, ya, nggak ada evaluasi. Yang ada cuma member bengong lihat saldo merah. Jadi jangan heran kalau banyak yang rungkat bukan cuma karena market, tapi karena budaya toksik yang bikin orang takut ambil keputusan sehat. CL itu manajemen risiko. Kalau itu aja dihina, ya wajar akhirnya rungkat rame-rame. Jadi gue benerin dulu guys, ini konteks mengenai cut loss itu sebenarnya memang ada. Tetapi cut loss yang sering terjadi itu adalah cut loss di intraday movement teman-teman. Jadi kalau kalian tahu trading itu kan dia menggunakan time frame ya teman-teman ya. Jadi time frame daily, time frame H4, H1, M30. Nah untuk H4 ya dan H1 yang biasa trading H4 dan H1 itu biasanya memang akrab dengan yang namanya stop loss. Jadi kalau kalian lihat pergerakan kayak gini, harga turun, dia market shift ya, yang artinya market nggak bisa naik lagi dan di ini kemungkinan bakal turun. Ya kemungkinan besar para trader ya yang sudah mengetahui hal ini dia bakal cut loss guys. Ya, tetapi di sini gue mau lurusin ya, banyak banget sistem yang disebut sebagai long term trading ya, yang dimana itu swing trading. Jadi dia trading itu pakai daily time frame ya, dan pergerakannya itu lebih besar teman-teman ya, pergerakannya itu lebih besar menggunakan time frame yang lebih besar. Jadi kalau misalnya harga turun ke bawah sini, sedangkan market structure masih bullish di daily, kemungkinan mereka tidak akan cut loss sebelum ya marketnya itu shift. Dan cut loss ya di konteks swing trading atau long term trading ini itu jangkanya berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Makanya ya kalau kalian tradingnya itu invest ya, jadi kalian bukan trading harian, maksudnya itu kalian tradingnya itu pakai waktu yang lama, kalian mau trading nahan posisinya itu sampai 3 bulan, 1 tahun atau 6 bulan, beberapa kuartal teman-teman, ya kalian melihat jarak antara kalian entry dengan area invalidasi tren, contoh kayak gini deh ya, kalian entry buy di sini, invalidasi trennya itu bisa terjadi beberapa minggu bahkan beberapa bulan guys. Ya, jadi ini saran gue juga kalau kalian masuk ke suatu eh, instrumen investasi, ditambah lagi kalian masuk juga ke grup-grup trading. Ya, rata-rata orang-orang trading ya itu hanya ngikutin signal tanpa mengerti konteks kenapa dia entry di sana. Terus yang pertama, yang kedua dia nggak tahu area invalidasinya. Contoh lah, ya rata-rata kan trader entry-nya itu pasti di low ya. Nah, ini kan ada low sebelumnya. Ya kalau misalnya low ini dijebol, kalian maksain entry buy nggak? Ya nggak. Kenapa? Karena low-nya udah dijebol guys. Makanya udah breakout. Ya, di sini sudah terbentuk yang namanya swing low. Ya, kalau swing low maka dia bakal bentuk swing low terbarunya. Ya, padahal kita tahu sebelumnya market sedang bullish. Ya, makanya kalau kalian trading, ya kalian wajib banget lihat area invalidasi. Jadi kalian nggak entry buta bahasanya. Ya, kalian nggak entry buta. Kalau entry buta itu agak susah ya. Kalau kalian entry buta itu agak susah. Kalian nggak tahu area invalidasi di mana. Ya ketika dibilang kayak gini deh ya. Kalau kalian CL kalian goblok ya. Sedangkan kalian tahu area invalidasinya itu di sini. Ya contoh di sini deh ya. Harga naik kalian entry di sini deh bareng-bareng misalnya. Turun terus. Kalau mentornya ya nyuruh tahan aja ya nggak usah cut loss. Tapi kalau keyakinan kalian buat cut loss ya kalian tinggal cut loss aja. Karena sejatinya ya signal trading itu
kembali ke kalian lagi ya. Signal trading itu kembali ke kalian lagi ya. Kalau kalian entry di sana, kalian merasa oh ini masuk akal nih entry-nya ya. Oh ya udah kalian entry. Tapi kalau kalian mau mengikuti kata-kata dari mentor kalian, ya kalian wajib pahami juga konteksnya bagaimana. Kalau misalnya area yang sudah diinvalidasi, terus ditambah lagi trennya juga sudah berubah, ngapain kalian tahan gitu loh. Ya, jadi intinya apa? Intinya ya kita dapat dari masalah ini kalian itu wajib punya yang namanya trading plan juga. Ya, walaupun kalian mengharap signal dan juga outlook yang diberikan dari suatu komunitas, kalian juga perlu yang namanya trading plan. Kalau trading plan-nya itu tidak sesuai dengan gaya trading kalian, ya ngapain kalian ikuti gitu loh. Ya, tapi percuma dong bang bayar kelas, banyak banget loh. Percuma dong bayar kelas kalau ujung-ujungnya kita juga disuruh analisa sendiri. Ya sebenarnya kalian lebih baik analisa sendiri daripada beli kelas gitu loh. Uang 17 juta contohnya kayak masuk Aceh. 17 juta itu kan 1.000 dolar ya teman-teman. Lebih baik kalian trading kan. Kalian masukin ke ETH ya spot. Kalau misalnya 1.000 atau 2.000 USD ya lebih baik kalian spotting aja dulu. Ya masuk ke ETH, masuk ke Bitcoin. Ya pelajari bagaimana sistem Bitcoin itu. Market flow-nya bagaimana. Ya terus money flow-nya bagaimana. Kalau misalnya geopolitik itu Bitcoin kayak mana. Kalau misalnya market lagi optimis itu Bitcoin kayak mana, lebih baik kalian buang uang kalian ke sana gitu loh. Ya, lebih baik kalian try and error di market daripada kalian try and error di komunitas, itu jujur aja. Ya, kalau kalian try and error di komunitas, ya, kalian nggak bisa belajar langsung dari marketnya. Ya, kalian bakalan rugi dari dua hal. Yang pertama itu kalian rugi dari biaya kelasnya, terus yang kedua kalian rugi juga dari ya marketnya. Ya, lebih baik kalian trading sendiri, ya, kalian analisa sendiri, ya kalian lihat pergerakannya gimana. Kalau kalian rugi itu karena diri kalian sendiri, ya, kayak gitu. Jadi kalau kalian ya masuk ke suatu komunitas, kalian lihat dulu konteksnya apa. Kalian mau cari informasi, kalian mau cari edukasi, atau kalian mau cari signal. Kalau kalian mau cari signal, ya kalian wajib ketahui yang namanya trading itu ada namanya probabilitas. Kalau misalnya probabilitasnya itu disampaikan 60-70%, berarti kalian lebih defensif, kalian lebih pilih-pilih ya. Tapi kalau misal di sini yang ini gue lihat ada beberapa klaim mengenai 90% win rate, mungkin sebagian besar para member yang masuk ini itu berharap 90% win rate-nya itu. Ya gue nggak tahu itu klaim dari mana, ya kenapa Aceh bisa mengeluarkan klaim 90% win rate itu gue juga nggak tahu guys. Ya, kenapa bisa ada kata-kata 90%, sedangkan banyak banget hedge fund manager di luar sana yang mereka malah memberitahu kayak sebenarnya kami itu win rate-nya cuma 60%, 70%, tapi ya dari 60%, 70% itu dengan money management yang baik, terus mereka juga mengerti dengan pair atau aset yang mereka tradingkan, mereka itu mendapatkan kerugian yang sedikit dan juga keuntungan yang besar. Ya, rugi itu nggak bisa dihilangkan. Ya, jadi kalau kalian baru banget belajar tentang investasi, rugi itu nggak bisa kalian hilangkan. Malah ya rugi itu adalah sesuatu yang pasti di market gitu, pasti rugi. Tapi bagaimana cara kalian mengkontrol kerugian kalian ini? Nah, ketika kalian bisa mengkontrol kerugian kalian ini dan kalian punya setup ataupun gaya trading yang bagus, kalian market structure-nya itu membacanya juga oke, ya narasi fundamental juga oke, maka pegang omongan gua sampai kapanpun kalian ya tidak akan MC. Ya, karena yang pertama itu adalah fondasinya, ya fundamentalnya dulu, ya mengenai mindset trading dan juga apa yang kalian kejar di industri ini. Dan di sini kita bisa lihat ya pada tanggal 12 Januari ya tepatnya kemarin itu bakalan ada eh, LP lagi ya itu laporan polisi dan untuk gelombang selanjutnya bisa DM beliau juga untuk penjadwalan gelombang LP. Ya beliau ini adalah Adam ya Nigearata. Ya ini adalah salah satu apa ya kita bilang ya akun ya mas-mas juga ini yang eh, bisa menjadi salah satu akun untuk kalian yang mau mengadu ke Polda Metro Jaya teman-teman. Yang mau bisa DM Adam ya, Adam Eni Kiaraka ya, seperti itulah ya dan kumpul di Polda Metro Jaya jam 10 pagi tanggal 12 Januari. Jadi untuk kalian yang sudah ngelapor, apakah sudah ada? Kalau kalian udah ada yang lapor, kalian boleh komen di bawah ya. Karena apa? Karena ini tingkatnya udah mulai serius guys. Ya, tingkatnya udah mulai serius. Dan kalau kita lihat juga di story-storynya, ya kita lihat dulu dari story-storynya, ini adalah akun kedua ya. Jadi kalau kalian mau follow akun kedua dari member kelas kripto, takutnya nanti member kelas kripto ini di take down, kalian bisa ambil ya atau kalian bisa follow akun keduanya atau backup accountnya. Ini apa nih? Bro, ini serius. Mending lu buat satu ikan nih kan, ya. Akunnya bakal rentan buat dihack.
ya atau bakal buat di take down. Dan gue sudah sampaikan bagaimana caranya. Salah satunya adalah follower yang tiba-tiba menambah dan itu semuanya bot dan itu bisa di report. Yang kedua, device-nya terlalu banyak yang mau masuk. Seperti itu. Sukses yang sehat dibangun dari skill, ya bukan dari keberuntungan. Sesaat ini bener banget. Ya. Nah ini adalah kata-kata dari Felix Yao ya, mengenai orang kaya asli nggak mungkin buka kelas. Kayak gitu. Apa menurut kalian setuju dengan ini? Ya, apa kalian setuju dengan ini? Kalian boleh komen di bawah. Dan ya ini dia. Ini salah satu hot news juga ya yang dimana berita ini ya dan juga drama ini sudah mulai masuk ke saluran-saluran berita nasional ya. Di sini ada kompas.com guys. Siapa yang nggak tahu Kompas? Ya, kalau kalian nggak tahu Kompas kelewatan. Kenapa? Karena ini media berita terbesar ya salah satu terbesar juga di Indonesia. Ya, udah masuk ke kompas.com loh ini. Ya, mengenai influencer Timothy Ronald dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan kripto. Terus juga sudah masuk ke CryptoPaus ya, sudah masuk ke salah satu media kripto juga ya. Ini udah biasa karena banyak juga yang repost ya. BTW gue baru lihat landing page ini, nggak kaget laku banget. Ini contoh penting kenapa literasi hukum di dunia investasi itu krusial. Win rate-nya 90%. Nah, ini klaim-klaimnya guys ya. Win rate 90%, 71% murid ya melipat gandakan portofolio dalam 30 hari ya. 71% murid melipat gandakan portofolio dalam 30 hari. Terus copy paste signal itu sama dengan profit. Strategi untuk gandain uang kalian. Ya gimana nggak laku gitu loh klaimnya. Ya, klaimnya seperti ini guys. Ya. Kalau kalian termakan dengan klaimnya ya dan kalian ternyata rungkat, sebenarnya itu juga bukan salah kalian sih, itu karena marketingnya jago aja gitu loh. That's not education, that's a financial promise ya. Jadi itu adalah janji finansial guys, yang dimana janji finansial itu juga tidak dibenarkan di Bapepti guys. Jadi kalau kalian misalnya trading ya, terus ada orang yang menawarkan ke kalian keuntungan fix, terus kalian dibilang ini pasti untung kok ya, kalian dapat win rate sekian-sekian, terus kalian tinggal copy paste signalnya itu kalian pasti profit. Nah kayak gitu itu masuk ke financial promise teman-teman ya atau janji keuntungan ya yang dimana kalau kalian lihat di Bapepti itu nggak dibenarkan dan itu sangat melanggar aturan negara teman-teman mengenai perdagangan berjangka. And promise have legal consequences. Nah itu dia ya dia punya konsekuensi yang legal ya. Claim of certainty on financial return ya. Claim of certainty on financial return. Jadi kayak kalau kalian masuk, ya kayak gini deh ya, kalau kalian masuk, kalian bakalan dapat 90% win rate, kalian tinggal copy paste signalnya aja, kalian pasti profit. Kayak gitu bahasanya. Ya, ya claim of certainty on financial return. Itu bukan sekedar marketing, itu disebut sebagai financial performance claim. Kalau klaim seperti ini tidak didukung dengan audit yang independen, data historis terverifikasi, dan disclosure risiko yang seimbang, maka secara hukum itu masuk ke wilayah misleading financial advertising. Kalau orang beli karena itunya tadi berpotensi melanggar aturan perlindungan konsumen. BTW, nggak ada trader profesional yang akan pakai kalimat-kalimat ini. Kalau ini dipakai untuk jual kelas, tarik orang buat masuk ke kelasnya dan mereka dapat uang dari itu, maka secara hukum ini berpotensi masuk ke wilayah misleading financial advertising. Ya, nggak ada trader profesional yang bakalan pakai kata-kata kami kasih win rate sekian-sekian. Ya, copy signal pasti profit ya terus strategi kalian bakal menggandakan uang kalian dalam 30 hari ya itu rata-rata kalau kalian kenal ya trader-trader profesional atau misalnya trader-trader yang memberikan sinyal copy paste ya copy signal itu banyak banget kalian bisa bisa namain deh ya kayak di MQL5 terus di MyFX book ya trader junkie apalagi teman-teman ya di sana kan tidak ada janji mengenai win rate, tetapi itu semua win rate yang tertera di sana itu hasil dari tradingan account yang sudah disambungkan dengan platformnya. Jadi ada datanya, guys. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian trading forex kalian pasti ngerti ya dengan MQL ya, MyFXBook dan juga Trader Junkie. Ya, itu adalah salah satu platform penyedia ya kopi signal terbesar di dunia. Ya, jadi kalau kalian tidak tahu, kalian boleh searching. Ya, dan bagaimana sistemnya kalian boleh lihat. Dan bagaimana trader-trader bisa memanipulasi MQL dan juga MFX. Ada caranya juga. Ya, tapi caranya itu kelihatan nanti. Ya, dari garis-garisnya yang biru tua sama biru muda. Nah,
Nanti kalau kalian setuju bagaimana cara ngebaca MQL, kalian boleh komen deh di bawah karena seru juga nih biar kalian nggak tertipu-tertipu lagi guys ya, capek tertipu tuh gitu loh. Terus ada disclaimer NFA atau Dior tidak bisa menetralkan hal ini tuh. Ya walaupun di setiap entry ada itu ada tulisan NFA atau Dior itu tidak bisa menetralkan hal ini ya. Disclaimer konten ini untuk literasi hukum dan keuangan tidak menyimpulkan bersalah atau tidak bersalah pihak manapun. Ya, tetapi ini menjadi informasi penting guys untuk kalian-kalian yang mau masuk ke kelas trading ya. Tidak hanya dari MMQL-nya aja, tidak dari apa ya, kalian juga harus lihat ya, terlepas dari orangnya guys. Jadi gini, kesalahan rata-rata trader pemula itu kan mereka masuk ke suatu kelas, mereka lihat siapa orangnya kan. Mereka pakai Lamborghini, mereka pakai Porsche, mereka pakai Ferrari, ya, atau mereka pakai private jet sekalipun, ya orang langsung mikir, oh ini orang sukses gitu loh. Gue juga mau kayak dia. Coba kalian lihat bagaimana, ya. Coba kalian menggunakan ya akal sehat kalian seperti itu. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian hanya terbuai dari segi brandingannya saja tanpa melihat kredibilitas ini orang, besar kemungkinan ya kalian bakalan misleading di dalamnya. Ya, kalian bakal apa ya? Takutnya gitu loh, kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Udah itu sih bahasa paling aman ya seperti itu. Ya, jadi kalau kalian lihat pun di Bapepti ini semua ada. Ya, ini di Bapepti ada. Ya, kalian bisa lihat aja di websitenya. Terus ini sudah masuk ke Foctis ID, ya influencer Timothy Ronald dilaporkan ke kepolisian atas dugaan penipuan kripto. Ya, dan ini juga ada konten dari Raymond Chin mengenai krisis tersembunyi, ya. Dan gue juga kurang tahu ya, ini gue nggak mau menyimpulkan apapun ya mengenai hal ini, tapi ada yang repost mengenai ini ya. Jadi Raymond Chen itu menyebutkan bahwa ada orang tiba-tiba jadi kaya raya, punya bisnis supercar terus bla 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 ya, begitu begitulah ya. Kalian tinggal nonton aja sih sendiri di Raymond Chen. Oke, Koremon, let's go. Shout out Koremon ya. Dan di sini juga ada eh, potongan ya video mengenai Jim itu goblok antara influencer Big Mo ya atau Nice Guy Mo itu mengundang Timothy ke live streamnya, dan disinilah pertama kali kontroversi mengenai Jim Goblok guys. Jadi kalau kalian nggak tahu ini dia ya, saat Nice Guy Mo mengundang Timothy Ronald, dan di sini adalah ekspresi Adere dan ya Om Deddy gitu loh. Soalnya ini dia apa nih ya, ini bukan soal sekolah, ini soal pump and dump. Kalau lu terbukti sukses, tunjukin kesuksesan lo dari hasil investasi kripto, tunjukin transaction hashnya bukan dari jualan kelas terus lu ngaku murid sukses aja padahal porto rungkat juga. Nah ini kalau kalian nggak tahu ya sender itu siapa, jadi kalau kalian masuk ke YouTube-nya Akademi Kripto itu ada entah Akademi Kripto atau Timothy Ronald ya, gue lupa. Jadi kalau kalian tahu, kalian boleh komen di bawah, gue lupa nih serius. Entah Timothy Ronald atau Akademi Kripto, pokok dia ya si Timothy Ronald ini mengundang ya sender sebagai salah satu murid katanya yang berhasil di Akademi Kripto, dan mereka melakukan podcast lah, jadi kalian bisa nonton kayak gitu ya. Terus ada yang balas namanya juga Pion buat ngalahin si Sulianto tadi ya, jadi settingannya 20 M aja, settingan uangnya kalau nggak salah ya, kayak gitu guys. Nah ya ini juga ada nih, Timothy Ronald dilaporkan ke polisi dugaan penipuan trading kripto, masuk ke One News TV One guys ya, TV Legend ini bro. Ya kalau kalian yang udah nggak nonton TV, kalian wajib searching di Google ya, TV One ini salah satu TV paling legend di Indonesia dan mereka kredibel ya. Terus di sini juga masuk ya berita mengenai influencer keuangan terseret dugaan penipuan akademi kripto, dan di sini sangat jelas ya. Ini juga ada masuk ke detik.com ya, detik.com teman-teman. Ya, apalagi nih ya, saudara gue ngefans banget sama nih orang, tiap hari nonton YouTube-nya nonton dia terus, nggak mau sekolah katanya nggak guna, makan mie terus soalnya belum punya 100 juta di KA. Ya, dibilangin susah banget ya. Umur berapa ser? Selamatin please. Masih bocil kelas 9 anjay. Kelas 3 SMP bos ya, pengen dapat uang 100 juta gitu ya. Kelas 9 ya teman-teman, kelas 3 SMP pengen dapat uang 100 juta gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara makan mie gitu.
Biar uangnya bisa diinvest ke kripto terus. Saya ya terserah gitu, terserah. Cuman ini jokes buat gua. Ya ini lucu sih. Kalau kalian tahu kenyataannya, kalian boleh komen di bawah bagaimana kita-kita ini yang umur 20-an mencari kerja di negeri Konoha ini, teman-teman. Ya, ya realistis tuh kadang penting, guys. Ya, apalagi ini terlepas dari uang papi mami ya. Kalau kalian berusaha sendiri, kalian pasti ketawa sih ini. Kalau kalian berusaha sendiri, kalian bangun, kalian punya empire, ya financial empire, kalian bangun, kalian punya kekayaan kalian sendiri dari nol tanpa support orang tua, kalian kejar ya keuangan kalian itu dengan kerja keras, banting tulang, ya kalian jadi kuli, kalian jadi waitress, kalian jadi barista, kalian jadi apapun. Kalau kalian lihat kayak gini, kalian pasti ketawa. Pegang omongan gue ya. Untuk kita aja teman-teman ya, yang udah umur 20-an untuk nabung 20 juta aja guys, itu empot-empotan bos. Ya, belum lagi biaya ini, biaya itu, ya. Belum lagi kalau kita punya saudara harus biayain sekolahnya, ya. Belum lagi kita punya orang tua yang makin tua, nggak mungkin dong kita peras terus itu, ya. Orang tua udah jadi apa nama bahasanya ya, sapi perah gitu loh. Sedangkan kita nggak ngebantu sama sekali, gitu. Belum lagi yang sandwich generation, belum, sumpah ini jokes banget sih menurut gue ya. Bocil kelas 9 SMP, ya berarti kelas 3 SMP, dia pengen punya uang 100 juta. Ya terserah sih, kalau misalnya ada pun ya good for you guys. Cuman kalau bagi gue yang realistik banget ya kayak gini ya, ini jokes sih menurut gue. Gimana menurut kalian? Ya, kalian boleh komen di bawah. Tapi ingat, ya komennya itu ya baik-baik. Ya, jangan sara, jangan bawa etnis guys ya. Jangan kasar-kasar banget gitu loh teman-teman gitu. Kalau masih kayak anjing goblok itu masih oke lah. Tapi kalau udah bobo etnis enggak deh. Ya. Terus ini apa lagi nih? Ya dari Big Money ya. Yang lifetime jangan lupa kasih warisan berupa akun AC. Wait, cek ke anak cucu. Kira-kira masih bertahan nggak Aceh sampai 100 tahun lagi? Terus ada ini nih ya. Halo, selamat malam Kak Rizky. Kak Rizky, tolong saya mantas tak di $3 nyangkut. Aku masih umur 17 tahun Kak Rizky. Tolong pam manta tuh demun dong. Jadi saya bisa bayar uang sekolah dan bisa membayar traktir pacar aku makan. Thank you. Hmm, ya. Lihat tuh ya. Lihat tuh teman-teman ya bagaimana si tanda seru ini ya meminta ke Kak Rizky supaya mantannya dipam biar dia bisa bayar uang sekolah dan bisa traktir pacarnya makan gitu. Ya, lucu sumpah asli. Hancur Gen Z karena buayan mimpi dari Timothy iming-iming cepat kaya dan win rate 100%. Oke, terus masuk kemana? Masuk ke Tirto ID, bos. Masuk ke Tirto ID, bos. Gede juga loh itu Tirto ID. Ini apa nih? Bukan jago jualan kelas, tapi bisa jadi di backing sama developer. Dan dia itu kemungkinan kayak QNet jenis baru. Jadi kalau kalian yang nggak tahu QNet itu apa, ya QNet itu kayak suatu bisnis teman-teman, tapi dia skemanya itu MLM. Ya, jadi kayak gini deh. Ini gua buatin dulu nih. Ini kalian nih ya. Terus kalian disuruh cari satu, ya dua, tiga, empat orang, satu, dua, tiga, empat orang. Kalian makan dari mana? Dari orang ini. Nah, terus orang ini ya, ini gua bawa warnanya. Dia nyari lagi nih, ya dia nyari lagi satu, dua, tiga, empat, terus ini satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, satu, dua. Kebayang nggak kalian kaya yang kayak mana? Ya, kalau ini udah disuruh, ya, ini udah disuruh, mereka nyari lagi tuh, ya, yang di bawahnya ini nyari lagi. Kalian kebayang nggak uangnya ini ke atas kayak mana? Ya, dapat nggak? Ini sistem eh QNet nih, ya, multi level marketing atau biasa disebut sebagai MLM ya. Tetapi skemanya ya disebutkan di sini ini skema QNet tapi berbasis kripto ya. Yang dimana kemungkinan besar ya Timothy ini dia di backup sama si ini yang paling atas yaitu developernya ya. Ketika di developernya udah beli di bawah, mereka juga bakal beli di bawah guys ya. Mereka suruh orang beli 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 ya kan, ini apa FOMOin lagi FOMOin lagi FOMOin lagi FOMOin lagi FOMOin sampai sampai ribuan orang ngebeli ya kan, harganya ngepam ke atas, mereka exit kayak gitu sistemnya ya. Dia bilang kayak QNet sekarang mode trading, bukan lagi mode jual produk sistem piramida. Ya, ini kurang lebih cara mainnya kayak gitu ya. Jadi multi level guys ya. Dan banyak sih, ada Ponzi, ada apa. Kalau kalian tertarik kita ngebahas-bahas tentang scamming-scamming, ya gue juga bisa bukain mengenai ATG tahun lalu karena ya saudara gue juga
korban di ATG ya, QNet juga ada, dan di Net 89 juga ada. Karena ya skema-skema kayak gini bakalan terus berputar guys kalau kita nggak dapat edukasi yang benar-benar jelas ya, seperti itu. Dan gue yakin banget ya pemerintahan Indonesia pasti aware dengan hal ini. Oke. Terus apa lagi nih ya? Ini bisa diaduin karena mencemarkan nama baik media besar yang seolah bisa disogok 5 juta untuk memberitakan hoax ya. Ada TV apa nih? Ya. Oh, ini dari Sander guys ya. Gua spill dikit ya red card beberapa media yang di Indonesia. Kalau kalian tahu harga untuk mengeluarkan berita di internet hanya segini, yakin masih. Oh, ini dari Sander guys. Redaksi bukan iklan, iklan bukan komersial. Red card media sama dengan dokumen bisnis menyebarkan saja masuk wilayah apalagi isinya salah. BTW menyebut semua media tier 1 bisa dibayar dan redaksi. Oh, I know. Nanti kita bahas. Gila sih sampai masuk TV ya kan, masuk ke Trans TV guys. Timothy Ronald dilaporkan ke polisi dugaan penipuan trading kripto. Wow. Masuk kata data dok. Oh, ini gede-gede sih, serius. Ini gede-gede sih beritanya nih. Ya, masuk ke Maju Indonesia juga. Ya, lagi nih, masuk ke No Dots, bro. Ya, apa lagi nih? Halo bang, ini saya korban dari Timothy Ronald. Saya bingung mesti gimana ini. Saya habis ratusan juta termasuk rumah sudah saya jual. Oh shit. Ya, sarannya bang, saya juga bingung mau laporin ke polisi tapi saya nggak punya power sebesar dia. Ya lu speak up, kata dari Rio Fando ya. Ya lu speak up aja gitu ngomong ke depan kamera terus upload di Facebook, IG atau di mana-mana. Jujur saya juga pengen seperti itu tapi balik lagi bang ya keadaan ekonomi saya bener-bener hancur. Budaya Indonesia yang punya duit mereka pemenang. Ini betul sih. Ya ini kita nggak bisa salahin juga guys. Jadi saya mikir-mikir dua kali bang ya mau speak up. Yang mau LP ya datang ke Polda Metro Jaya besok jam 10 pagi ya siapin bukti juga. Berarti harusnya hari ini guys ya. Berarti jam 12 jam apa 12 jam lalu. Hmm, kayak gitu ya. Oke, nextnya ini masuk juga ke inilah.com ya. Berarti banyak banget media. Suara.com juga bro. Ya, ini adalah ini dia. Win rate 90% itu klaim sepihak tai gitu. Sabar, sabar, santai dulu bro, santai ya kan. Suruh kasih dokumentasi biar valid. Kalau cuma screenshot member bayaran yang dipajang di DC doang mah abal-abal namanya. Gua pegang semua koin yang mereka paksa hold setelah jatuh pas event Black Swan. Kalau komunitas sehat yang didiskusi dibuka, dibaca keluhan member terus introspeksi diri, bukannya nyalahin tombol uli yang pencet sendiri, ya. Kok lu nyalahin kita gitu. Dulu sebelum koin koin yang di call minus 20% pas habis kena berita Black Swan, dia nggak pernah kasih kata do your own research di kutipan Discord. Setiap semua koin minus 40 sampai 50%, baru deh ada tulisan ini bukan ajakan membeli bla 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 Dior. Dah gak jelas ini kelas. Udah gitu penyepong astaga. Si raja-raja kripto ini pada kekeh semua. Ya pakai analogi yang gak masuk akal. Masa kelas trading berbayar dibandingin sama kuliah? Waduh, gue berani taruhan bocil-bocil yang ngebela Timothy Ronald ini pada nggak masuk kelasnya karena kurang duit. Yakin dah. Ini tadi, oh ini tadi ya. Terus masuk juga ke kumparan guys ya. Ini juga media berita yang OG juga ya. Media yang OG juga. Semakin banyak LP semakin bagus ya. Untuk korban Timothy dan Sulianto yang merasa dirugikan besok silahkan datang ke Polda Metro Jaya jam 10 pagi. Jadi untuk kalian ya yang sudah lapor ya atau belum lapor, kalian boleh komen di bawah. Gimana nih ya? Karena gue belum dapat nih komen-komen yang seru untuk dibahas guys ya mengenai ini ya. Gue nggak bakal bahas komen di luar dari topik ya, atau hanya sekedar hating atau sekedar pro aja. Gue nggak peduli ya. Yang gue peduli ini kelanjutannya gimana nih ya. Kalau kalian salah satu membernya pakai akun second pun nggak apa-apa ya, kita bacain gitu loh. Kalau menurut kalian ya apa yang kalian sampaikan ini benar guys ya, cukup membawa bukti yaitu KTP ya dan juga bukti-bukti dari kerugian, jelaskan kronologi kenapa Anda bisa mengalami kerugian gara-gara konten flexingnya kah, YouTube, Discord atau sinyal apapun ya. Dan di sini juga ya kasus ini sudah jadi atensi, jangan coba-coba kirim impostor ke Polda Metro Jaya karena ya kemungkinan besar yang hadir pun kayaknya nggak semuanya korban guys, kemungkinan ya karena juga bakal ada tuh kayak orang-orangnya gitu loh. Kan you know lah, ya you know what I mean lah kan.
Ya, saya tidak akan berhenti mengedukasi bahwa tugas kita sebagai masyarakat yang merasa dirugikan adalah membuat laporan dan pengaduan. Pembuktian adalah tugas aparat hukum. Jika ingin mendapatkan restitusi ya atau ganti rugi, kalian wajib melapor. Udah. Dan gue udah sampein sebelum-sebelumnya, kalau kalian mau dapat ganti rugi ya wajib lapor. Sama kayak kasusnya ATG, sama kayak kasusnya Net 89, ya, sama kayak kasusnya apalagi ya, Doni Salmanan, Indra yang sama. Ya kalau kalian nggak ngelapor terus ternyata bener ya kasusnya seperti itu dan mereka dapat restitusi, yang para korban ini dapat restitusi, korban yang lapor ya, terus yang nggak melapor ini teriak-teriak mana uang gua, oh ternyata negara tidak ini ya nggak sesuai ya bla bla bla, itu kaliannya ya yang nggak ngelapor, berarti jangan salahin polisi nggak ngebalikin uangnya ke kalian ya, orang nama kalian nggak ada ya, ngapain kalian teriak-teriak, kalian teriak-teriak pun sampai ke Prabowo, Prabowo juga bilang ya ngapain lu nggak ngelapor, berarti siapa yang salah gitu loh. Jadi jangan sampai ketika uang itu kembali kalian baru teriak-teriak guys. Ya kenapa? Karena itu juga yang dirasain sama teman-teman gua ya di Net 89, di ATG, ya juga ada di Indraken sama Doni Salmanan, banyak guys, serius. Ya gue belajar banyak dari orang-orang di sekitar gua yang rugi dari ya skema-skema seperti ini sebelumnya ya, baik itu robot trading ya atau trading-trading abal-abal ya, trading ilegal ataupun pialang, gue banyak banget belajar ya, dan gue mengerti banget bagaimana mereka masuk, bagaimana mereka keluar, exit plan-nya bagaimana, gue ngerti banget ya, kayak Wahyu Kenzo bagaimana dia apa namanya memutarbalikkan MT5 itu ya atau MT4 yang seakan-akan profit jadi loss, yang loss jadi profit itu bisa-bisa aja guys ya, bagaimana cara ngatur meta manager banyak ya, jadi kalian sebagai pelaku pasar sama nih kayak gini ya. Ini gua kasih tahu ke kalian. Ini analogi paling sederhana. Kalau kalian mau perang, kalian wajib lihat dulu nggak ini medan perangnya kayak mana. Ya, kalau kalian udah pakai baju loreng-loreng, ternyata medan perangnya medan perang gurun. Masuk akal nggak di kalian? Ya, masuk nggak di otak kalian tuh? Ini misal kayak ini oke, kita mau perang nih ya, kita perang, medan perangnya ini ya marketnya ini adalah marketnya ya, pas kalian lihat ya, pas mau masuk market kalian malah pakai baju loreng-loreng, ternyata marketnya itu di apa, market desert ya, atau market desert bahasanya ya, bukan desert tapi desert ya, desert ya, gurun pasir kayak gitu ya, ternyata Medan ini Medan gurun pasir, kalian udah pakai loreng-loreng gitu loh. Kelihatan nggak kalian di ini di gurun pasirnya, kelihatan pasti kena tembak kalian gitu loh. Jadi sebelum kalian masuk ke suatu medan, kalian wajib pahami dulu medan perangnya ini kayak mana ya. Kalian masuk ke suatu investasi, kalian lihat dulu investasinya bagaimana, legal atau tidak, dia ini IE atau enggak, dia ini fund atau bagaimana, dia ini bagaimana yang digunakannya itu platform legal atau platform tidak ya, dia punya clearing atau enggak kalau kalian main pialang ya, kalau kalian masuk ke broker lokal ya, penjaminnya siapa ya, apakah bla bla bla, banyak, serius banyak sumpah ya. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan seperti ini gue bisa buatin sih playlistnya biar kalian nggak kena-kena lagi guys ya, jadi kalian tinggal komen aja di bawah. Dulu dipuja sebagai the king of crypto, kini resmi dilaporkan ke polisi. 3.500 member bersatu membongkar dugaan penipuan yang selama ini tertutup rapat. Ini dari sudut gelap.id dan juga jejak kakaktual.id ya. Influencer ini apa nih? Detik Finance dong. Detik Finance bro, Detik Finance bro, Detik Finance, Detik Finance, Detik Finance ini adalah ya platform media favorit gua. Ya, gua baru lihat ini karena gua seharian tidur. Ya, influencer Timothy Ronald terseret dalam laporan dugaan penipuan trading kripto yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Ya kan, laporan itu berkaitan dengan aktivitas trading kripto yang disebut-sebut menyebabkan sejumlah orang mengalami kerugian, bos. Kayak gitu, bos. Detik Finance crazy sih. Ya, yo, gila sih ini masuk Detik Finance. Asli nggak sih Detik Finance? Kita lihat dulu. Oh iya, asli cuy. Asli nih ya. Asli nih. Lihat followingnya. Oh iya, asli cuy. Asli cuy. Yo, masuk ke Detik Finance. Mantap. Terus apa lagi nih? Ya, Bang, apa? Kalau rugi ngeliar, kalau rugi ngeliar Suli cicil hype itu maksud nggak Bang? Jadi gue nggak ikutan. Apa nih? Gas boleh LP Suli ya? Apa nih ngeliar Suli? Apa sih? Oh, ngikutin Suli cicil hype. Oh, jadi ada koin namanya hype guys ya. Dan ya kita bisa lihat lah ya. Hype
saat ini mengalami drop juga teman-teman ya. Jadi ada juga skema pump and dump di dalamnya ya, dan di sini sudah disampaikan gas boleh LP Suli ya. DM Adam Denny SS Chat ini bilang mau LP Suli. Oke, ini masuk FG Media dong bos. Masuk FG Media dong bos. Ada CNN Joy. How? Kasih 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 gua alasan anjay. Ya. Oh ini masalahnya nggak gede bang. Ini paling masalah drama-drama aja sampai ke CNN bos. Nih, CNN Indonesia. Kalau lu trader saham, lu pasti pantengin nih, ya kan? CNN, gitu loh. Lu pasti pantengin nih CNN nih, ya. Sampai CNN, bos. Tadi masuk Kompas, ya kan? Terus masuk TV One, masuk CNN, masuk Detik. Yuh, 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 kata gua tuh. Ya, wali merah putih. Oh, wali merah putih, gua tahu. Tuh, Detik Finance official. Tuh, ya kan? Jakarta keras pun cuy. Jakarta keras mamang, ya kan? Jakarta keras juga ngangket nih ya, dugaan penipuan kripto bikin Timothy Ronald resmi diseret ke kantor polisi. Ini gila sih, berarti udah atensinya udah nasional nih guys. Ya, ada juga dari Black Post ya, Encrypto. Ini Black Post ya, kalian tahu lah kalau kalian suka baca-baca berita mengenai kripto ya, selain Crypto Wave ya, kalian juga punya yang namanya Black Post guys. Jadi kalian bisa cek di Black Post. Hmm. Halo Kak, bisa infokan gelombang LP selanjutnya buat LP barang kapan ya agar bisa dibimbing? Bisa chat ke Adam Denny, Adam Denny Giaraka ya, detailnya ya buat gelombang selanjutnya kalau nggak sempat hari ini kalian. Oke, ya. Oh ini mantap nih guys. Oh ini mantap ya, dari 4 dolar turun sekarang ke 0,076. Ya coba kalian komen di bawah kalian nyangkutnya di mana guys kalau kalian ikut. Ya. Dan ada beberapa kata-kata yang gue juga notice di CT kemarin atau di crypto tweet kemarin itu adalah mantap, mantap, mantap ya. Terus ini cut loss kami hajar di tempat ya, cicil manta sampai dapat pacar. Nah ini dari Suli kalau nggak salah ya guys ya. Terus ada manta overvalue, gamble miskin kok didengerin. Ini kata siapa ya? Gue lupa cuy. Ada nih. Ini influencer yang ngatain kalau manta itu overvalue ya. Dan kalian dikasih tahu buat exit saat itu. Ya, jadi kalau kalian lihat dan dengerin beliau, gue lupa orangnya siapa. Jadi kalau kalian tahu, kalian boleh komen di bawah. Ya, ini ternyata bener gitu loh beliau. Ya, ternyata benar-benar overvalue, bos. Turun 99,9% memang. Ya kan, yang artinya kalau kalian masuk 100 ribu, uang kalian udah tinggal 1.000 rupiah. Kalau kalian benar-benar masuk di pucuk sini ya, kalau kalian benar-benar masuk di pucuk ini, ya, uang kalian udah sisa tinggal 1.000 rupiah kalau kalian masuk 100 ribu. Kalau kalian masuk 100 juta, kalian jawab sendiri. Oke? So, itulah pembahasan kita untuk kali ini guys mengenai perdramaan yang sudah diangkat ke berita-berita nasional. Ya, ini luar biasa sih. Berarti ini nggak main-main guys. Ini sudah mulai masuk ke ranah serius. Dan katanya Timothy keluar negeri. Ya, katanya Timothy keluar negeri. So, apakah itu benar atau tidak? Kalian boleh jawab di bawah. Sampai jumpa di momen dan konten berikutnya. Bye-bye.